Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang model pengembangan UIN sebagai proyek integrasi sains dan Islam. Pengertian integrasi sains Islam secara harfiah dalam bahasa Inggris terdapat 3 jenis kata. Yang pertama sebagai kata kerja, yakni to integrate yang berarti mengintegrasikan, menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan dua hal atau lebih menjadi satu. Dan yang kedua sebagai kata benda, yakni integration yang berarti integrasi, pengintegrasian atau penggabungan, atau integrity yang berarti ketulusan hati, kejujuran dan keutuhan. Dan yang ketiga sebagai kata sifat. Kata ini merujuk pada kata integral yang bermakna hitungan integral bulat utuh yang perlu untuk melengkapi, seperti dalam kalimat membaca merupakan bagian pelengkap bagi kursus itu. Alasan yang melatar belakangi perlunya integrasi IAIN menjadi UIN. Yang pertama, adanya perubahan jenis pendidikan pada madrasah aliyah yang pada masa lalu merupakan sekolah agama dan sekarang madrasah aliyah merupakan sekolah umum yang bernuansa agama. Artinya muatan mata pelajaran umum lebih dominan dan lebih kuat dibandingkan pada masa sebelumnya. Sebagai contoh dapat kita katakan bahwa di madrasah aliyah sudah memiliki jurusan IPS, IPA, dan bahasa. Agar lulusan madrasah aliyah ini dapat melanjutkan pendidikan tinggi IAIN, maka IAIN harus diubah menjadi universitas. Dengan demikian, perubahan IAIN menjadi UIN akan membuka peluang dan kesempatan bagi lulusan madrasah aliyah. Dan UIN juga membuka kesempatan bagi lulusan sekolah menengah umum SMU untuk belajar di IAIN. Yang kedua, adanya dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum yang dapat diatasi dengan program integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dengan cara merubah IAIN menjadi UIN. Dengan perubahan itu, maka dikotomi di atas dapat dihilangkan sehingga para mahasiswa yang kuliah di Fakultas Keagamaan seperti Tarbiyah, Syariah, Usuluddin dan sebagainya, selain mendalami ilmu-ilmu keagamaan, juga diberikan wawasan bidang ilmu-ilmu umum. Dan yang ketiga, perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang yang lebih luas kepada para lulusannya untuk dapat memasuki lapangan kerja yang lebih luas. Dan yang keempat, perubahan IAIN menjadi UIN diperlukan dalam rangka memberikan peluang kepada lulusan IAIN untuk melakukan mobilitas vertikal, yakni kesempatan dan peran untuk memasuki medan gerak yang lebih luas. Dan yang kelima, perubahan IAIN menjadi UIN juga sejalan dengan tuntutan umat Islam selain menghendaki adanya pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang profesional dan berkualitas tinggi, juga lebih menawarkan banyaknya pilihan. Model-model proyek pengembangan UIN, integrasi sains Islam. Metode proyek integrasi interkoneksi merupakan jawaban untuk memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia. Setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama, keilmuan sosial, humaniora, kealaman dan sebagainya, seiring dengan adanya transformasi IAIN menjadi UIN sejak dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 31 tahun 2002, tepatnya tanggal 20 Mei 2002, di mana IAIN yang sebelumnya berada di balik konsep IAIN with wider mandate akhirnya bertransformasi menjadi universitas sekaligus menjadi PTAIN atau IAIN yang mengubah status lembaganya menjadi UIN. Transformasi dari IAIN ke UIN menandakan dimulainya gagasan integrasi sains Islam dengan sains sekuler dalam universitas Islam.
Tindakan ini lebih dikenal dengan reintegrasi keilmuan. Langkah ini dimulai dengan berdirinya prodi-prodi umum yang dulu hanya ada di perguruan tinggi umum. Ini dimaksudkan untuk dapat membangun sains Islam seutuhnya. UIN se-Indonesia telah menjadikan Islamisasi ilmu sebagai gerakan atau proyek dengan berbagai model konsep integrasi keilmuan, dengan berusaha mengkaji dan merumuskan model pendidikan yang mengintegrasikan sains dan Islam. Meskipun dalam upaya pengimplementasiannya banyak menghadapi permasalahan, namun upaya tersebut terus dilakukan sampai saat ini. Konsep integrasi keilmuan yang ada di lembaga UIN se-Indonesia tersebut sangat variatif. Setiap lembaga memiliki konsep tersendiri. Konsep integrasi keilmuan yang dikembangkan secara substansial sesungguhnya mengacu pada muara yang sama, yakni peniadaan dikotomi antara kebenaran wahyu dan kebenaran sains. Dengan kata lain, integrasi keilmuan sesungguhnya ingin memadukan kebenaran wahyu dengan kebenaran sains yang diimplementasikan dalam proses pendidikan. Konsep integrasi keilmuan di masing-masing UIN di Indonesia sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa secara substansial konsep integrasi yang ditawarkan oleh masing-masing UIN sesungguhnya sama, yakni memadukan ilmu-ilmu agama dan ilmu umum dan menghilangkan dikotomi antar dua keilmuan tersebut. Konseptualitas integrasi keilmuan tersebut menjadi penting karena model integrasi tersebut akan menjadi miniatur dari proses pendidikan yang dijalankannya. Tujuan integrasi sains Islam sangat mungkin diwujudkan karena didasarkan pada koneksi ketauhidan. Integrasi sains Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana terjadi pada masa-masa ilmuwan Islam hidup di masa lampau. Integrasi Islam juga merupakan manifestasi penghilangan dikotomi antara agama dengan sains. Pemilihan atau dikotomi antara ilmu agama dengan sains yang disebut ilmu umum sebenarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan kehidupan yang sekular serta wawasan yang parsial dan bukan holistik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggun Fitriani dengan NIM 2020202082. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik konsepsi integrasi keilmuan UIN. Karakteristik konsepsi integrasi keilmuan, kita mengambil contoh dari UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, dan UIN Malang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, UIN Jakarta. UIN Jakarta menganut konsep reintegrasi keilmuan atau reintegration of science berdasarkan paradigma integrasi dialogis, terbuka, dan kritis, yakni cara pandang terhadap ilmu yang terbuka dan menghormati keberadaan jenis-jenis ilmu yang ada secara proporsional dengan tidak meninggalkan sifat kritis. Yang kedua yaitu UIN Yogyakarta. UIN Yogyakarta menganut konsep integrasi interkoneksi keilmuan. Secara garis besar, konsep integrasi interkoneksi keilmuan menempatkan 3 pilar penyangga bangunan keilmuan sekaligus, yakni hadara al-nas, religius, hadara al-falsafah atau filosofi, dan hadara al-ilm atau science. Dan yang ketiga yaitu UIN Malang. UIN Malang mengembangkan konsep integrasi keilmuan berbasis pada paradigma universalitas ajaran Islam atau integrasi universalistik. Dalam pandangan UIN Malang, Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan sumber ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan melalui riset. Turunan dari paradigma ini adalah bahwa semua ilmu bisa digali dan dikembangkan dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan demikian, universalitas ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah harus dikembangkan melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis, sehingga terbentuk atau terbangun 3 jenis ilmu,
yaitu ilmu alam atau natural science, ilmu sosial, social science, dan ilmu humaniora atau humanities science. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat integrasi UIN. Yang pertama, faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal yang mendukung meliputi A. Adanya motivasi keilmuan dan keagamaan yang kuat dari para penggagas dan sebagian besar sivitas akademika. B. Motivasi yang kuat tersebut menyebabkan munculnya sikap ulet, telaten, dan pantang menyerah dalam memperjuangkan cita-cita integrasi. C. Munculnya sikap kebersamaan di kalangan mayoritas sivitas akademika, sehingga cita-cita konversi dapat terwujud. Dan yang D. Terdapat kepemimpinan yang memiliki integritas dan kewibawaan tinggi pada masing-masing UIN, sehingga dapat menggerakkan manajemen yang efektif dan mendapat dukungan secara kolektif. Selanjutnya, faktor-faktor internal yang menghambat, yaitu mencakup A. Adanya sikap terbelenggu budaya lama, B. Sikap takut berubah, C. Sikap skeptis, dan D. Menolak perubahan. Yang kedua, yaitu faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal pendukung upaya integrasi keilmuan UIN yaitu A. Dari para pejabat Kementerian Agama dengan memberikan dukungan kebijakan administrasi termasuk penganggaran. B. Dukungan dari para tokoh intelektual muslim dan aktivis organisasi sosial keagamaan dalam bentuk pemikiran dan dukungan moral. C. Dari lembaga luar negeri terutama Islamic Development Bank dalam bentuk dukungan pendanaan. Dan yang D. Dari pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk kemudahan pengembangan lahan dan layanan administrasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat dari luar, meliputi yang A. Sikap khawatir IAIN akan kehilangan trademarknya sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kekuatan dalam kajian agama Islam. Yang B. Sikap skeptis bahwa konversi hanya mengubah nama saja tanpa diikuti perubahan bangunan keilmuan integratif dan tradisi akademik. Yang C. Sikap khawatir bahwa lama-kelamaan STAIN atau IAIN yang bertransformasi menjadi UIN akan lebih mementingkan kajian-kajian ilmu umum, sehingga prodi-prodi agama lambat laun akan hilang dan akhirnya PTAI sudah bukan lagi sesuai dengan misi awalnya sebagai lembaga tafakuh fil al-din. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.